Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muslim dan Muslimah yang dirahmati oleh Allah, selamat datang dan bertemu kembali dengan saya di kanal Inspirazone. Pada kesempatan ini saya akan menyajikan video yang membahas tentang mencukur rambut dalam kaitannya dengan rukun tahallul ketika melakukan rangkaian ibadah umrah dan haji di bulan haji. Banyak narasi yang beranggapan bahwa mencukur rambut adalah bentuk kewajiban ketika bertahalul, bahkan untuk jenis haji tertentu. Tahalul bisa dilakukan hingga tiga kali. Biasanya, ketiganya dilakukan dengan cara memotong rambut, walaupun hanya sedikit. Pertama, yaitu tahalul ketika selesai melakukan tawaf kudum dan sa'i sebagai bentuk umroh, selamat datang ketika sampai di Mekah. Kedua, berupa tahallul awal setelah melempar jumrah ula, wusta dan akabah. Dan yang ketiga, tahallul selesai tawaf ifadah dan sa'i yang merupakan ibadah umroh setelah haji. Namun apakah Anda sudah memahami betul hukum tentang mencukur rambut, atau setidaknya mengetahui kapan hal itu boleh dilakukan? Sebelum melanjutkan bahasan, tolong jangan skip video ini. Saksikan hingga akhir dan dapatkan informasi secara lengkap agar Anda tidak gagal paham. Tahallul artinya menjadikan halal atau melepaskan diri dari larangan-larangan selama ihram. Sedangkan bercukur adalah memotong rambut dalam jumlah sedikit maupun hingga gundul. Tahallul antara lain menisbatkan pada dalil hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha yang artinya, kami keluar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun Haji Wada. Di antara kami ada yang berihram untuk umrah, ada yang berihram untuk haji dan umrah, dan ada yang berihram untuk haji saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berihram untuk haji. Bagi yang berihram untuk umrah, ia boleh tahallul. Setelah itu, siapa yang bertahalul untuk haji atau menggabungkan antara haji dan umroh, maka ia tidaklah bertahalul kecuali hari nar. Muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Sedangkan mencukur rambut saat ibadah haji merupakan hal yang dilarang oleh Allah, seperti tercantum pada surat Al-Baqarah QS2:196, yang artinya, dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum hadyu sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepala, lalu dia bercukur, maka dia wajib berfidyah, yaitu berpuasa, bersedekah, atau berkurban. Dengan adanya syarat berupa fidyah, ketika melanggar dengan mencukur rambut saat ibadah haji menandakan bahwa cara itu bersifat tidak wajib. Lalu ada yang bertanya bagaimana dengan dalil tentang surat Al-Fat QS 48:27, surat yang turun di bulan Ramadan, tahun ke-8 Hijriah, yang artinya, sungguh, Allah benar-benar akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenar-benarnya, yaitu bahwa kamu pasti memasuki Masjidil Haram jika Allah menghendaki dalam keadaan aman dengan mencukur rambut kepala, sedang kamu tidak merasa takut. Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, dan sebelum itu, Dia telah memberikan kemenangan yang dekat. Ayat ini merupakan bagian dari surat Fat yang memerintahkan Rasul untuk membebaskan kota Mekah, Fatu Mekah. Lalu momen perintah perang ini dimanfaatkan oleh Rasulullah untuk sekaligus melakukan haji dan umrah. Jika berhasil menaklukkan Mekah Masjidil Haram, persiapan menaklukkan Mekah ini, Rasulullah juga sudah memakai ihram dari sejak di mikat. Namun, karena untuk berperang dengan musuh diperlukan strategi, maka Rasulullah berangan-angan bagaimana jika mencukur rambut saja guna bisa aman dan tidak merasa takut ketika memasuki Mekah Masjidil Haram. Angan-angan tersebut terbawa mimpi. Kemudian turunlah jawaban Allah melalui surat Al-Fat ayat 27 itu.
yang mana tujuan utama mencukur rambut adalah sebagai strategi agar tumbuh keberanian, dan bukan sebagai dalil kewajiban untuk cara tahallul ketika haji. Bagi Rasulullah, dengan adanya mencukur rambut ini menimbulkan dilema tersendiri. Di satu sisi, mencukur rambut dianggap sebagai strategi, tetapi di sisi lain, tindakan mencukur rambut itu sebagai bentuk pelanggaran atas larangan untuk ibadah haji, jika jadi dilaksanakan ketika sudah menguasai Mekah, karena hadyu masih dalam penguasaannya dan belum sampai ke tempat pemotongannya. Oleh sebab itu beliau berdoa, seperti yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Umar, yang artinya, dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW, bahwa beliau berkata, "Ya Allah, rahmatilah orang-orang yang mencukur rambutnya." Pengikut Nabi berkata, "Orang-orang yang memendekkan rambutnya, wahai Rasulullah." Beliau berkata, "Ya Allah, rahmatilah orang-orang yang mencukur." Pengikut Nabi berkata lagi, "Dan orang-orang yang memendekkan rambutnya, wahai Rasulullah." Rasul berkata, "Berdoa lagi, ya Allah, rahmatilah orang-orang yang mencukur." Pengikutnya berkata lagi, "Dan orang-orang yang memendekkan rambutnya, wahai Rasulullah." Lalu beliau mengucapkan, "Dan orang-orang yang memendekkan rambutnya." Hadis syahih muttafaqun alaihi. Akhirnya Rasulullah mampu menaklukkan Mekah, sehingga bisa melanjutkan rencana ibadah haji dan umrah. Namun karena masih suasana euforia kemenangan, Rasulullah ibadah hanya di sekitar Masjidil Haram saja. Selanjutnya pembagian ghanimah kepada para pengikutnya. Berdasarkan keterbatasan pemahaman atas Al-Quran, khususnya dalil-dalil yang berkaitan dengan tahallul dan cukur rambut, maka disimpulkan sebagai berikut. 1. Tahallul tidak sama atau tidaklah identik dengan mencukur rambut ketika haji maupun umrah. 2. Tahallul dengan mencukur rambut bukan wajib, tapi dibolehkan bersyarat. Apabila terlebih dahulu membayar atau menyetor, atau membeli sendiri dan menyerahkan hadyu wajib dan hadyu denda jika ada kepada panitia haji di Arab Saudi. Sebelum mencukur rambut sebagai tahallul, ataupun cukur karena adanya alasan lain, sehingga tidak menimbulkan denda dam yang jika tidak dibayar, berakibat tidak sahnya ibadah. Jika diganti dengan bersedekah, maka nilainya pun sekitar harga kurban. Mengapa? Karena kurban tercantum juga sebagai alternatif fidyah. Sri, tahallul dengan mencukur rambut ketika umrah di luar bulan haji tidak beresiko dibandingkan dengan umrah di bulan haji, karena tidak bergantung kepada perlakuan terhadap hadyu. 4. Agar aman jika ingin tahallul dengan mencukur rambut, sebaiknya setelah persyaratan terpenuhi dan dilakukan ketika seluruh rangkaian ibadah sudah diselesaikan, seperti yang dicontohkan Rasulullah melalui hadis Sahih Bukhari, yang artinya, telah menceritakan kepada kami, Ismail berkata, telah menceritakan kepada saya Malik, dan diriwayatkan pula, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Nafi, dari Ibnu Umar dari Habsyah, radhiyallahu istri Nabi SAW, bahwa dia berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana orang-orang telah bertahallul untuk umrah mereka, sedang Anda malah tidak bertahallul dari umrah Anda?" Beliau menjawab, "Sungguh, aku sudah mengikat rambutku dan telah menandai hewan kurban, dan aku tidak akan bertahallul kecuali setelah menyembelih hewan kurban di hari Nar." Sobat Muslim dan Muslimah, pendapat tersebut hanya bersifat pribadi atas pemahaman Al-Quran dan hadis yang terbatas. Kebenaran hakiki hanya pada Allah, sedangkan kesalehan hanya terletak pada pribadi sendiri, dan hanya kepadanya saya berserah diri. Jika video ini dirasakan ada manfaatnya, silahkan share ke yang lain. Dan jangan lupa
untuk like dan komentar yang membangun, tekan subscribe dan tombol lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.